Panduan untuk pasien hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bersama saya Dr. Prian. Tekanan darah orang normal adalah kurang dari 120/80 mm raksa. 120 di sini maksudnya adalah sistole, yaitu tekanan pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan 80-nya adalah diastole, yaitu tekanan saat darah kembali memasuki jantung. Hipertensi dinyatakan kalau tekanan darah 140/90 mm raksa atau lebih. Di antaranya disebut sebagai prehipertensi atau gejala darah tinggi. Hipertensi ini adalah penyakit yang multifaktorial, jadi banyak faktor yang bisa berperan. Faktor-faktor risiko yang menimbulkan hipertensi antara lain adalah diet atau konsumsi tinggi garam, makan makanan yang terlalu asin, tinggi lemak, tinggi goreng-gorengan, kemudian merokok, alkohol, obesitas atau kegemukan dan kurang gerak, stres, dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor keturunan atau genetik, yaitu orang tua atau keluarga pasien ada yang menderita hipertensi. Umumnya penderita hipertensi ini tidak akan merasakan gejala apapun, jadi tanpa keluhan, mungkin hanya sakit kepala ringan, sakit di belakang kepala, atau nyeri tengkuk. Kalau misalnya sudah ada keluhan-keluhan, biasanya itu timbul karena sudah ada komplikasi dari hipertensi. Keluhan-keluhan seperti sakit kepala hebat, vertigo atau pusing berputar, gangguan penglihatan, sesak, nyeri dada, kemudian keringat dingin, bisa juga udem atau bengkak pada kaki, bisa juga sering kencing terutama malam hari, hidung berdarah atau mimisan, urin berdarah. Itu muncul karena sudah ada komplikasi yang mungkin terjadi, terutama adalah pada penyakit jantung bengkak, gagal jantung, kemudian gagal ginjal, bisa gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan. Dan yang paling ditakutkan adalah stroke atau lumpuh sebelah badan. Nah, risiko ini akan meningkat sesuai dengan umur, yaitu pada laki-laki di atas 55 tahun dan wanita di atas 65 tahun. Apalagi kalau ditambah faktor-faktor risiko yang tadi. Untuk penanganan hipertensi atau tekanan darah tinggi, diperlukan untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih aktif, banyak bergerak, rajin berolahraga secara teratur 30 menit sehari dengan durasi 3-5 kali seminggu. Tapi olahraga juga perlu diperhatikan, mungkin pada pasien yang masih ringan hipertensinya bisa olahraga seperti biasa, tapi makin berat olahraga harus makin diperhatikan. Setiap kontrol dokter harus selalu ditanyakan olahraga apa yang boleh dilaksanakan pada saat itu sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dan yang jelas, jangan olahraga yang melompat-lompat, jangan dengan beban terlalu berat, bahkan seperti push up atau pull up juga bisa berakibat fatal untuk penderita hipertensi. Dan juga hindari olahraga yang kompetitif atau berlomba atau sprint. Yang kedua adalah dengan mengatur pola makan, yaitu dengan mengurangi garam. Semua makanan, semua masakan, kurangi garamnya, kurangi bumbu masaknya, kurangi bumbu penyedapnya, sehingga mungkin rasanya agak hambar, tapi memang begitulah yang aman dimakan untuk penderita hipertensi. Jadi kalau ada makanan yang oleh orang normal dikatakan enak, itu berarti terlalu asin untuk penderita hipertensi. Kemudian hindari makanan berlemak yang tinggi lemak seperti daging merah, seafood, jeroan, goreng-gorengan, makanan yang berminyak. Yang harus diperbanyak adalah buah-buahan dan sayur mayur, bahkan cemilan juga disarankan buah-buahan dan sayur mayur. Stop merokok, stop alkohol. Langkah ketiga adalah dengan meminum obat secara teratur sesuai resep dokter. Hipertensi atau darah tinggi prinsipnya adalah pengobatan seumur hidup, jadi harus minum obat terus-menerus
dengan target tekanan darah kurang dari 140/90 mm raksa. Kecuali pada kondisi tertentu seperti pada pasien kencing manis atau gangguan ginjal, tekanan darah harus di bawah 130/80. Hal yang keempat adalah dengan istirahat cukup, tidur 7-8 jam sehari. Nah, seringkali pasien merasa bosan berobat karena tekanan darahnya tidak turun-turun atau naik turun. Hal ini mungkin disebabkan karena pertama, dosis obat yang mungkin belum memadai. Inilah pentingnya pasien kontrol secara teratur ke dokter, sehingga dokter bisa menyesuaikan dosisnya sesuai dengan kondisi pasien, tingginya tekanan darah, kondisi penyakit sesuai dengan sosioekonomi pasien, kemungkinan adanya penyakit lain, adanya obat-obat lain yang harus diminum pasien, interaksi obat, respon tubuh pasien terhadap obat-obatan, sehingga dokter nanti akan mengubah dosis obat dengan meningkatkan dosis dan atau menambah jenis obatnya. Penyebab yang kedua, mungkin karena pasien masih meminum obat-obatan yang meningkatkan tekanan darah, seperti antiinflamasi atau steroid yang sering ditambahkan ke obat-obat setelan yang sering diminum bebas untuk obat nyeri. Juga obat-obatan KB, pil KB, suntik KB, dan implan. Hindari pemakaian KB hormonal pada wanita usia subur, yaitu pil, suntik, dan implan tidak diperbolehkan. Disarankan disteril, IUD, atau kondom. Kemungkinan yang ketiga adalah karena ketidakpatuhan pasien, baik dalam meminum obat sesuai aturan atau ketidakpatuhan pasien dalam disiplin melaksanakan perubahan gaya hidup dan pola makan yang dianjurkan. Ini harus diwaspadai karena pasien seringkali juga merasa nyaman, tidak keluhan apapun, kemudian tidak minum obat, tekanan darah tidak turun-turun, tapi ini waspada kemungkinan timbulnya komplikasi. Kemudian keempat, mungkin karena ada penyakit penyerta lain, ini harus dicari oleh dokter, dan kalau ada penyakit lain kemungkinan harus dirujuk ke dokter spesialis. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan hipertensi dan harus dilaksanakan dengan disiplin. Ini harus sangat diperhatikan karena seperti tadi dikatakan bahwa pasien hipertensi biasanya tidak mengeluh apapun, tidak merasakan keluhan apapun. Ini harus hati-hati karena kalau misalnya semua pasien hipertensi merasakan keluhan atau gejala, pasti mereka akan berobat. Karena tidak timbul keluhan, justru harus waspada. Kalau timbul keluhan, ada yang dirasakan, mungkin tidak ada yang penderita stroke, karena stroke muncul pada saat pasien sedang merasa nyaman, sedang aktif beraktivitas, tidak merasa apa-apa, tahu-tahu pembuluh darah di otak pecah sehingga badan lumpuh sebelah. Jadi jangan sampai terlanjur timbul komplikasi dan kemudian menyesal di kemudian hari. Juga untuk pasien-pasien yang prehipertensi, yaitu tekanan darah antara 120/80 sampai 140/90, ini juga harus hati-hati, laksanakan perubahan pola makan, perubahan gaya hidup, kemudian istirahat cukup. Ya, jangan sampai timbul hipertensi. Kalau sudah timbul hipertensi, akan ditambah dengan harus minum obat secara teratur seumur hidup. Demikianlah paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga cepat sembuh dan salam sehat.